Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali tanggal 18 Juli 2021 kembali saya akan sampaikan mengenai wanita Sundal Babel, kota besar yang akan dihancurkan oleh Tuhan di akhir zaman dengan penyakit, sampar, perkabungan, kelaparan, kemudian akan dibakar dengan api Tuhan yang maha dahsyat. Saudaraku, Babel besar itu, saudaraku, ini yang ditulis dalam Wahyu pasal 17 dan kemudian saudaraku penjelasannya mendetail itu di Wahyu 17 dan Wahyu 18 itu saat kehancurannya, saudaraku. Saudara, Babel besar yang dihancurkan oleh Tuhan di Wahyu pasal 18 ini merupakan kendaraan yang ditumpangi antikris. Perhatikan, ini yang pertama. Jadi Babel besar ini merupakan kendaraan yang ditumpangi oleh antikris. Ini yang pertama. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, Babel besar yang dihancurkan dengan sampar, perkabungan dan kelaparan itu, saudaraku, merupakan kota besar di akhir zaman. Jadi ini kota besar di akhir zaman yang memerintah raja-raja di bumi. Jadi raja-raja di bumi itu nanti akan mendapatkan satu perintah, satu komando, pernyataan dari sana bahwa nanti raja-raja di bumi harus melakukan ini, menerapkan aturan ini, saudaraku. Semua dikendalikan dari kota besar tersebut. Jadi perhatikan yang kedua, Babel besar yang akan dihancurkan oleh Tuhan itu, saudaraku, kota besar di akhir zaman yang akan dihancurkan oleh Tuhan itu merupakan kota, saudaraku, kota besar di akhir zaman yang memerintah raja-raja di bumi. Ini yang kedua. Jadi nanti produk dari peraturan-peraturan di bumi itu nanti keluarnya dari kota besar itu. Saudara, kemudian yang ketiga, Babel besar yang dihancurkan oleh Tuhan di akhir zaman dengan sampar, perkabungan dan kelaparan itu adalah satu kota, satu tempat di mana, saudaraku, keputusan tanda karakma atau 666 itu diputuskan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saudaraku, di mana nanti akan ditetapkan satu keputusan yang akan mengikat seluruh penduduk bumi, di mana seluruh penduduk bumi harus memakai tanda karakma 666, saudaraku, dan ini akan diterapkan, saudaraku, di seluruh penduduk bumi. Dan tanda ini tentunya, saudaraku, merupakan satu yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk bumi, di mana nanti siapapun yang tidak memakai tanda itu, tanda 666 itu, saudaraku, tidak akan bisa berjual beli, besar, kecil, tua, muda, saudaraku. Dan saudaraku, ini merupakan keputusan yang dihasilkan dari kota besar tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan membaca, saudaraku, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini tentang wanita Sundal Babel, perempuan Sundal Babel, tentang kota yang dihancurkan oleh Tuhan di dalam satu hari saja. Bahkan dikatakan di dalam 1 jam saja kota itu nanti akan dilenyapkan. Saudaraku, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar itu yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Saudaraku, sampai ayat 2 ini saya terangkan dulu. Saudaraku, jadi raja-raja di bumi ini telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudaraku, tentunya percabulan di sini bukan percabulan seksual. Saudara, ayo saya akan membawa saudara kepada satu pengertian rohani. Kalau kita, saudaraku, mendapatkan benih
firman, saudaraku, mendapatkan satu benih firman itu dari Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, saudaraku. Kita memberikan telinga kita, memberikan hati kita, saudaraku, mendengarkan, mengarahkan kepada, saudaraku, satu sosok mempelai pria yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita taati, apa yang kita masukkan ke dalam hati ini, saudaraku, adalah benih dari mempelai pria surga. Perhatikan baik-baik. Dan ini melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saudara, jadi ketika saudara bersekutu mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang berbicara karena diperintah Tuhan, bukan ngomong karena maunya sendiri, saudaraku, ini adalah orang-orang yang menerima benih, saudaraku, dari mempelai pria surga. Dan akhirnya nanti, saudaraku, saudara akan dibentuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah, seperti tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, akhirnya bisa mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, ini yang bukan sundal, saudaraku, orang-orang benar di akhir zaman. Gereja sejati, saudaraku, adalah gereja yang memasukkan benih dari satu mempelai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, saudaraku, di sini, saudaraku, wanita pelacur itu, saudaraku, dikatakan, saudaraku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar itu yang duduk di tempat yang banyak airnya, dengan raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Saudara, sekali lagi, ini bukan percabulan seks, percabulan fisik, tetapi ini percabulan rohani. Percabulan rohani itu seperti apa, saudaraku? Membuka telinganya, memberikan hatinya, membuka lebar-lebar untuk pendapatnya dari raja negara A, raja negeri B, raja negeri C itu masuk, saudaraku. Jadi, saudaraku, telinganya itu dibuka untuk banyak, saudaraku, ajaran-ajaran. Jadi ajaran dari negara A masuk, ajaran dari negara B masuk, ajaran dari negara C masuk, saudaraku. Semuanya diterima. Benih-benih dari raja-raja itu diterima. Saudaraku, inilah yang disebut di dalam Wahyu pasal 17 ayat 2 ini, saudaraku, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jadi raja-raja di bumi, penguasa-penguasa di bumi ini merasa dipuaskan dengan kehadiran kota besar itu, saudaraku, karena apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi keinginannya, saudaraku, apa yang menjadi ajarannya, semuanya boleh masuk, ditampung di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini satu arus yang tersembunyi, rapat, tetapi, saudaraku, nanti di akhir zaman akan meletus luar biasa. Sudah yang di akhir yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman ini, saudaraku, kota besar itu adalah merupakan satu tempat, saudaraku, kota besar di mana raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Artinya, saudaraku, perempuan Sondal Babel, kota besar ini, dia menerima banyak benih dari raja-raja di bumi. Ajaran dari negeri A diterima, ajaran dari negeri B diterima, ajaran dari negeri C diterima, ajaran dari raja negeri F diterima, benih dari raja A diterima, benih raja B diterima, benih raja S diterima. Semua diterima di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itulah yang disebut dengan percabulan. Percabulan itu artinya membuka hatinya, membuka rahim hatinya, membuka dirinya untuk mendengarkan benih-benih dari banyak pria. Saudaraku, benih-benih pengajaran dari banyak raja di bumi. Oh, masuk.
ajaran dari raja negeri A masuk, ajaran dari Afrika itu masuk, ajaran dari Timur Tengah itu masuk. Oh, boleh juga ajaran yang dari mungkin Amerika itu masuk, saudaraku. Ajaran dari Tiongkok itu masuk, semua diterima. Masukan-masukan di sini, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini yang merupakan benih-benih, saudaraku, yang membuat, saudaraku, kota ini disebut telah berbuat cabul, karena dia menerima berbagai macam benih yang gak jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut. Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Amin, saudaraku. Jadi di sini, di dalam perkumpulan ini, saudaraku, dalam perkumpulannya raja-raja di bumi itu, saudaraku, itu nanti akan muncul binatang antikris ini, saudaraku. Akan muncul tokoh dunia yang akan menjadi penguasa dunia, saudaraku. Kemudian saya lanjutkan, saudaraku. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, yaitu rahasia. Suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Amin. Saudaraku, ini kota di akhir zaman loh, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, ini bukan dulu, saudaraku. Ini kota di akhir zaman, saudaraku, di mana perempuan itu, kota itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Karena nanti pada saat ketika pemaksaan tanda karagma 666 itu diberlakukan, saudaraku, akan banyak martir orang-orang kudus yang dibunuh karena menolak peraturan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini kota di akhir zaman, bukan kota dulu. Kemarin ada yang bilang, Pak Pendeta, bukankah itu kota dulu yang sudah terjadi dulu? Oh tidak, saudaraku, ini yang akan datang. Karena kemudian kalau kita membaca di Wahyu pasal 17 ini, ayat yang ke-13 dan ke-14, ini terjadinya itu di akhir zaman. Kemudian raja-raja dan semua penguasa-penguasa di bumi ini bersepakat untuk melawan Tuhan Yesus Kristus, melawan anak domba. Jadi sekali lagi, saudaraku, Babel besar yang akan dihancurkan dalam sehari saja, itu bukan dulu, bukan cerita kenang-kenangan, tetapi cerita yang akan segera kita sambut, saudaraku. Kegenapannya akan segera terjadi. Ini satu nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman. Kita akan baca Wahyu pasal 17 ayat yang ke-13. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudaraku, ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Saudara, jadi persekutuan, perkumpulan besar yang terhimpun dalam kota besar itu, saudaraku, merupakan satu perhimpunan, saudaraku, persekutuan yang nanti akhirnya akan berperang, memutuskan untuk berperang melawan Tuhan Yesus, melawan anak domba. Saudaraku, ya, untuk sesuatu yang dimeteraikan, saudara jangan bertanya ya, saudaraku, itu kota mana, saya tidak akan jawab. Karena Tuhan belum boleh mengatakan hal tersebut, saudaraku. Tapi nanti ketika waktunya harus dikatakan, pasti akan dikatakan, saudaraku. Dan pasti ini akan menuju kepada arah itu.
Saudaraku, jadi saudara jangan bertanya, itu kota mana Pak Pendeta? Saya nggak akan jawab, saudaraku, karena untuk sesuatu yang dimeteraikan, saudaraku, itu belum boleh dibuka. Kalau dibuka nanti menimbulkan pencobaan untuk saudara yang bertanya dan juga untuk saya, saudaraku. Yuk kita akan baca. Mereka, Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Amin, saudaraku. Jadi ini kota di akhir zaman, saudaraku. Ini kota besar di akhir zaman yang merupakan terhimpunnya raja-raja di bumi di akhir zaman, yang memutuskan nanti, saudaraku, munculnya tanda Karakma 666. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mereka itu bersepakat seia sekata untuk berperang melawan anak domba, melawan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan dilawan dengan teknologi yang dimiliki, saudaraku, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka kemudian justru akan melawan, saudaraku, anak domba, melawan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat 14 saya ulangi lagi. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja atas segala raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, Babel besar yang dihancurkan dengan sampar perkabungan, kelaparan, dan kemudian dibakar itu, saudaraku, yang kejadiannya akan berlangsung selama 1 hari saja itu. Di sana ada penyakit yang mengerikan, di sana ada, saudaraku, bencana-bencana yang mengerikan. Ada tangis pilu, kemudian kehancuran, bahkan dibakar terakhirnya itu. Saudaraku, itu satu kota besar di akhir zaman, kota yang memerintah raja-raja di bumi. Saudara jangan tanya ya, itu kota mana. Saudaraku, saya nggak akan menjawab. Tetapi itu akan terjadi di akhir zaman karena sudah ditulis di dalam Alkitab ini. Jadi dari sana itu bermarkas raja-raja di bumi. Dan saudaraku, kota besar itu merupakan, saudaraku, saya katakan tadi, merupakan kendaraan yang ditumpangi oleh antikris, saudaraku, karena nanti dari sana juga nanti akan muncul keputusan pemberian Karakma tanda 666. Sekali lagi, saudaraku, saat ini saudara belum masuk di dalam saudaraku, penandaan Karakma 666 di Wahyu pasal yang ke-13 itu ya, saudaraku. Karena Wahyu pasal 13 itu kalau terjadi, saudaraku, itu yang pertama, saudaraku, nanti itu akan ada Karakma. Karakma itu satu trademark yang ada baik secara fisik maupun secara spiritual. Secara fisik nanti akan ada tanda di tangan kanan dan di dahi, saudaraku. Kemudian secara spiritual nanti orang itu akan mengarahkan tangan itu perbuatannya, kemudian dahi kepikirannya, saudaraku, untuk diperbudak oleh harta dunia, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kalau tanda Karakma itu diberlakukan, itu orang-orang kudus yang mencapai kriteria, saudaraku, kriteria tertentu nanti sudah harpazo. Wahyu pasal 12 ayat 5. Yang mencapai ruang Maha Kudus itu sudah harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, harpazo, saudaraku. Kemudian orang-orang yang mencapai seluruh tataran rohani ruang kudus, saudaraku, nanti akan diungsikan, lari ke satu tempat, Peugo. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Diungsikan untuk disempurnakan,
saudaraku yang dikasih Tuhan, di satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau selama 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi nanti ketika karagma atau tanda 666 itu diberlakukan, kalau itu benar-benar terjadi, saudaraku, lawes diangkati, saudaraku, orang-orang itu, saudaraku. Sekarang saudara melihat, saudara takut dengan vaksin, saudaraku. Ini betul-betul tidak alkitabiah, saudaraku. Kalau benar-benar, saudaraku, ini merupakan satu karagma, saudaraku, ini saudara-saudara kita itu sudah diangkati, sudah harpazo, sudah ada yang diungsikan. Nah ini belum, saudaraku. Dan saudaraku, saya nyatakan sekali lagi, saudaraku, ini sudah berulang-ulang kali. Terus saya katakan bahwa vaksin saat ini bukan karagma, bukan tanda 666. Saudara jangan takut. Kita belum masuk Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 6 pun belum, saudaraku. Meluncurnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kemudian kuda kelabu, itu belum, saudaraku. Perang dunia ketiga aja belum, perang dunia keempat belum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu belum terjadi. Penghukuman 7 meterai belum terjadi. Penghukuman 7 sangkakala belum terjadi. Saudaraku, yang terjadi ini barulah satu aba-aba, satu pemanasan. Saudaraku, di mana ada penyakit corona ini, saudaraku, ini baru aba-aba kecil dari Tuhan, supaya kita bersiap-siap menyongsong 7 tahun terakhir yang akan segera datang itu. Supaya kita segera mempersiapkan diri menyongsong 7 tahun terakhir, di mana pada 7 tahun terakhir itu akan muncul, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku. Itu tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kegerakan kitab Wahyu. Itu yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu, saudaraku. Jadi kalau sekarang ada penyakit, saudaraku, ada wabah corona ini, kita belum masuk meterai, saudaraku. Kita baru mau masuk, saudaraku, pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu. Kita baru mau menyongsong 7 tahun terakhir, saudara. Jadi saudara jangan heboh, saudara jangan bingung, saudara jangan ribut tentang vaksin, bahwa vaksin nggak boleh, jangan vaksin ini itu, saudaraku. Vaksin ini belum apa-apa, saudaraku. Nanti tidak akan secanggih karagma yang diterapkan di Wahyu pasal yang ke-13 itu. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu, saudaraku. Sebab nanti kalau tanda itu diberi, saudaraku, tanda 666 itu sudah diterapkan, saudaraku, itu orang-orang kudus sudah harpazo, saudaraku. Kemudian orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus sudah harpazo, yang mencapai tataran rohani ruang kudus sudah diungsikan ke satu tempat untuk disempurnakan. Kemudian kanak-kanak rohani nanti pada saat itu mereka tertinggal. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2, pelataran. Tetapi kecualikan pelataran bait suci Allah itu, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada saudaraku bangsa lain, dan bangsa lain akan menginjak-injak kota itu selama 42 bulan. Ya, saya nggak baca, saudaraku, karena saya kadang kalau menyampaikan firman Tuhan itu hafal saja, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau nanti tanda 666 itu terjadi, saudaraku, itu teman-teman kita sudah harpazo, saudaraku. Kalau saudara nanti ketemu dengan tanda 666 itu, yang dipaksakan oleh, saudaraku, kota besar itu, yang dipaksakan oleh antikris nabi palsu, yang bermarkas di satu kota besar yang dihancurkan Tuhan di akhir zaman itu, saudaraku, kalau sudah ketemu dengan zaman itu, berarti saudara adalah orang-orang yang ketinggalan. Rohani saudara tidak mencapai tataran yang ditentukan oleh Tuhan, sehingga saudara menjadi kanak-kanak rohani yang tertinggal. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku. Kecualikan
pelataran bait suci Allah itu, karena ia telah diberikan kepada bangsa lain, dan bangsa-bangsa itu akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, kemudian saudaraku, pada zaman antikris penandaan 666 ini saudaraku, orang-orang kudus sudah harpazo, orang-orang suci sudah diungsikan. Kemudian yang tertinggal adalah kanak-kanak rohani, di mana Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 menuliskan bahwa dan maka naga itu memerangi keturunan perempuan itu yang lain. Saudaraku, jadi selain melahirkan anak laki-laki yang mengembala dengan gada besi, wanita itu juga melahirkan keturunan-keturunan yang lain. Saudaraku, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Jadi saudaraku, kembali kepada topik bahwa kota besar di akhir zaman ini, saudaraku, itu merupakan markas di mana saudaraku merupakan kota besar di akhir zaman yang memerintah raja-raja di bumi. Merupakan tempat atau kota di mana tanda 666 itu diputuskan berlakunya. Itu di sana, di Babel besar itu. Makanya di ayat selanjutnya dinyatakan Babel besar itu mabuk oleh darah-darah orang kudus, saudaraku. Kemudian saudaraku, Babel yang dihancurkan oleh Tuhan dalam Wahyu pasal 12 itu adalah kendaraan yang ditumpangi oleh antikris di akhir zaman, merupakan pasangan serasi dari antikris di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yuk kita akan baca ayat yang ke-18, ayat yang ke-15, kemudian ayat yang ke-18 dari Wahyu pasal yang ke-17, ayat yang ke-15 ayat yang ke-15 dahulu, saudaraku. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat dan banyak kaum dan bahasa. Kemudian ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi, saudaraku, perempuan Sundal Babel, wanita Sundal Babel yang telah dilihat Rasul Yohanes itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi sekali lagi, dari kota besar ini, saudaraku, keputusan nanti akan dijalankan oleh raja-raja di bumi, saudaraku. Dan nanti yang menjadi pemimpinnya itu nanti antikris, saudaraku yang di akhir ya dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku, saya terangkan lagi mengenai pelacur. Ini adalah, saudaraku, disebut sebagai wanita pelacur. Kota besar itu disebut sebagai wanita pelacur ini karena dia memberikan dirinya dimasuki benih dari banyak laki-laki. Dalam hal ini adalah raja-raja di bumi. Ide dari raja A diterima, ide dari raja B diterima, ide dari raja C diterima, ide dari raja-raja di bumi, semuanya diterima, masuk, saudaraku. Jadi saudaraku, dia disebut pelacur itu karena memberikan dirinya dimasuki oleh benih dari banyak raja-raja, banyak laki-laki di bumi, saudaraku. Dalam hal ini adalah raja-raja di bumi. Jadi semua, saudaraku, apa kata raja-raja di bumi itu ditampung di sana. Wahyu pasal 17 ayat 2. Saudara, kalau sudah membaca, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi usulan raja A, usulan raja B, saudaraku, itu benih raja A, benih raja B, itu ajaran dari raja A, ajaran dari raja B, ajaran dari raja C, masuk semua ke kota itu, saudaraku, ditampung di sana, yang nanti pada akhirnya akan melahirkan, saudaraku, konspirasi untuk
menentukan tanda 666 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat beda profilnya dengan mempelai Kristus di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Hanya memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus saja, mendengarkan dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Mendengar, dia memasukkan, saudaraku, benih firman dari Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Alkitab tetap menjadi standar hidup kita, saudaraku, melalui hamba-hamba yang diurapi teristimewa nanti di akhir zaman, yang menjadi pelaksana seperti Musa, eksekutor dari 10 tulah di Mesir, itu Musa, tetapi eksekutor dari 21 malapetaka akhir zaman yang berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Ini adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Disebut juga sebagai 7 malaikat sidang. Malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan sampai Laodikia itu disebut juga sebagai 7 guru halilintar, bukan 7 guru ya saudaraku. Kemarin ada yang bertanya, guru-guru itu dari mana? Bukan guru, saya nggak ngomong guru, ini bukan guru, 7 guru. Jadi kerjanya hamba-hamba Tuhan yang terpilih nanti seperti guru, seperti kilat, cepat, luar biasa, menggentarkan saudaraku, seperti guru. Bukan guru. Kalau guru banyak sekali, tidak cuma 7, saudaraku, ada ratusan ribu bahkan jutaan ya saudaraku, di Indonesia saja, apalagi di dunia. Itu banyak guru, bukan 7 guru, ini guru halilintar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada topik saudaraku. Jadi Wahyu pasal 17 ayat 2, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5, saudaraku, itu adalah saudaraku menunjuk satu kota di mana di sana saudaraku 3 perkara tadi terjadi. Kota itu merupakan kendaraan dari munculnya antikris, kemudian kota itu merupakan kota besar di akhir zaman. Jadi ini bukan kota dulu, ini di akhir zaman, karena mereka nanti akan melawan anak domba, melawan Tuhan Yesus Kristus. Merupakan kota besar di akhir zaman yang memerintah raja-raja di bumi, menghasut raja-raja di bumi untuk menentang kebenaran firman Tuhan, menentang anak domba, menentang kebenaran Alkitab. Saudaraku, kemudian yang ketiga, kota itu merupakan tempat atau kota di mana tanda 666 itu nanti diputuskan, karakma itu diputuskan. Sekarang belum. Saudara jangan takut dengan vaksin. Saudara jangan takut. Kita belum masuk di dalam 7 tahun yang terakhir itu, saudaraku. Kita baru mau masuk ke sana, saudaraku. Di sana nanti akan ditandai dengan munculnya hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi seperti Musa, saudaraku, yang menjadi pelaksana, tangan kanan Tuhan, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini satu rahasia yang besar yang harus kita ketahui, dan ini tentunya hanya akan dipahami oleh orang-orang yang suka dengan pengajaran, suka mempelajari firman Tuhan. Kalau orang yang sekilas membaca kitab Wahyu nggak akan paham tentang hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota besar inilah yang akan dilenyapkan Tuhan dalam 1 hari saja. Wahyu pasal 18 ayat 8 sampai selanjutnya akan kita baca sebagai ayat terakhir. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu.
dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kermisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak, bahkan nyawa semua, bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudaraku, jadi penghakiman atas Babel, atas kota yang nanti menetapkan, saudaraku, diberlakukannya tanda 666 itu, saudaraku, itu nanti munculnya dari sana, saudaraku. Sekarang ini belum, sudah jangan takut vaksin deh, saudaraku. Vaksin bukan karagma. Saya sampaikan hal ini betul-betul kepada saudara. Kalau vaksin itu karagma, teman-teman kita sudah ada diangkat, saudaraku, sudah berpaso. Teman kita sudah pelgo, saudaraku. Teman kita sudah ada yang diangkat, sudah ada yang diungsikan, saudara. Dan saat ini belum, saudaraku. Makanya saudara betul-betul menyimak, mendengarkan apa suara roh, apa kata roh kepada jemaat-jemaat melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jangan ngasal, saudaraku. Nanti sudah akan malu. Sudah ngomong vaksin itu tanda 666, nanti akan malu. Saya sudah bilang dulu. Sebentar lagi yang bilang vaksin itu tanda 666 akan malu. Benar, saudaraku, nanti akan malu. Lihat aja, saudaraku. Kita ini belum masuk Wahyu pasal 1. Saudaraku, kita belum masuk Wahyu pasal 13, penandaan karagma itu. Jadi saudara yang tenang. Meskipun ini diberi satu tanda, saudaraku, dari Tuhan dengan munculnya satu penyakit yang parah, wabah yang luar biasa, wabah yang melanda seluruh penjuru bumi, bukan wabah lokalan seperti flu Spanyol, flu burung, seperti Ebola dan lain sebagainya. Ini merupakan wabah yang mendunia sekarang ini, saudaraku. Kalau dulu ya di Spanyol, saudaraku, flu burung itu juga lokalan saja, tetapi kali ini, saudaraku, betul-betul mendunia, saudaraku. Ini baru pertanda bahwa kita akan masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu, khususnya pasal 1, kemudian pasal 2. Pasal 1 itu munculnya hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kemudian Wahyu pasal 2 itu, saudaraku, pertama itu hamba Tuhan yang akan tampil itu gembala sidang jemaat Efesus, yang mana dia merupakan pakar di dalam pembangunan bait suci Allah pada bagian mezbah dupa, membangun kasih mula-mula, saudaraku. Dan pada badan manusia itu terkena kepada organ pernapasan, paru-paru dan pernapasan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, sekarang ini ketika mau masuk dalam kegenapan kitab Wahyu, kita sudah diperingatkan dengan satu tanda, saudaraku, satu penyakit, satu wabah, saudaraku, yang menyerang pada organ-organ pernapasan. Munculnya penyakit virus corona yang menyerang organ pernapasan. Karena nanti yang akan muncul pertama itu adalah gembala sidang jemaat Efesus, saudaraku, yang memiliki keahlian membangun mezbah dupa, yang memiliki keahlian, saudaraku, ibarat
dokter penyakit spesialis paru mendoakan saudaraku, orang-orang yang kena penyakit-penyakit seperti itu bisa sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa sekali. Ini satu rahasia yang dalam. Kalau saya ungkap nanti waktunya sangat panjang. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara. Sedikit demi sedikit saudara akan memahami rahasia tentang akhir zaman. Simak di link-link khotbah saya di bawah supaya saudara mengerti kronologis kejadian-kejadian akhir zaman. Saudara tidak menjadi bimbang, tidak diombang-ambingkan dengan sesuatu yang tidak benar. Saudara akan benar-benar masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, dipimpin oleh bintang Tuhan, oleh kegerakan-kegerakan saudaraku, oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang akan dipakai dalam kegerakan-kegerakan akhir zaman. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati.